Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adit Rahman Kurniawan dengan nomor NPM 23034010072 dari program studi Teknik Lingkungan. Pada video kali ini saya akan melakukan reaction pada video dari channel Guru Gembul dengan Coki Pardede mengenai kenapa Coki Pardede itu lebih memilih untuk ateis. Oke, langsung kita menuju videonya. Assalamualaikum Badai, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Dan sekarang ini acaranya bebas bersyarat lagi-lagi sama Bang Coki Pardede. Terima kasih masih mau diundang di sini dan terima kasih juga sambutan yang cukup antusias ya Iya. dari Baraya yang mau mendengarkan obrolan kita walaupun kadang nggak ada konklusinya. Iya. Dan garing ngapain juga gitu. Tapi ini iya justru karena kemarin itu banyak yang nanya, makanya Iya. sekarang saya sampaikan pertanyaan dari netizen itu. Dan Boleh. mari kita masukkan ke dalam sesi yang agak lebih dalam lah, dikit lah. Betul. Pertanyaan-pertanyaan yang paling umum. Kenapa ateis? Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai ateisme itu sendiri, Kang, ada banyak alasan kenapa orang menjadi ateis. Dan gue harus kasih disclaimer dulu kali ya saat gue membahas ateisme di sebuah konten. Pertama, tentunya tidak ada tendensi gue secara pribadi untuk mengajak orang untuk beramai-ramai jadi ateis. Oke, Itu iya. kita garis bawahi dulu. Orang ateis itu bukan misi ya, bukan gerakan misi ya. Bukan. Kalau kita bahkan punya pemahaman bahwa semakin eksklusif grupnya kayaknya semakin enak gitu. Oh gitu, makin dikit makin enak. Semakin dikit makin enak. Itu yang pertama. Jadi begini, menurut Coki Pardede, dia itu memeluk ateis, tapi tidak anti dengan agama lain gitu. Jadi dia tidak ingin menyebarkan ateis itu sendiri. Menurut dia, semakin sedikit orangnya maka akan semakin eksklusif suatu hal tersebut. Itu Jadi jangan salah paham bahwa penceritaan dan konten ini adalah glorifikasi ateisme atau bahkan mengundang Anda untuk jadi ateisme, tidak. Gue merasa ini penting untuk dikasih tahu karena kita nggak tahu siapa yang akan memelintir konten ini di depannya. Tapi walaupun sensitif, secara umum sih penonton Guru Gembul Channel tuh udah biasa dengan hal-hal semacam ini. Makanya saya justru pertanyaan itu langsung di awal gitu. Kenapa pilih ateis gitu? Jadi Dari sini. kalau gua Pribadi ya, pribadi ya, pribadi pribadi. gua tidak menjadi spokespersonnya orang-orang ateis yang ada di Indonesia. Iya. Kalau gue secara pribadi sebenarnya karena proses pemikiran secara panjang yang akhirnya membuat gue menyimpulkan bahwa sepertinya ateisme itu adalah yang paling dekat dengan kebenaran yang gue pahami. Maksud ateisme itu adalah penyangkalan terhadap kekuatan supranatural yang menguasai dunia gitu, atau gimana? Ateisme itu? Betul. Karena definisi ateisme gua adalah menolak klaim dari berbagai macam kepercayaan atau kepercayaan apapun yang mengatakan bahwa ada sebuah pribadi yang menciptakan kita dengan segala macam sifat dan doktrinnya. Jadi sebenarnya gua menolak klaim tersebut aja gitu. Jadi gua merasa jawaban-jawaban yang ditawarkan oleh berbagai macam kepercayaan untuk menjelaskan apa makna hidup ini, dalam menjelaskan bagaimana alam semesta ini terbentuk dari berbagai macam kepercayaan itu tidak pernah bisa membuat gue yakin bahwa memang itu jawabannya. Ini video ini gak untuk lucu-lucu, jadi jangan berharap walaupun Ya, ini nggak Coki ada. Pardede. Justru ini kita masuk ke ranah yang ini eksklusif ya. Kita belum pernah bahas di tempat lain nggak ya? Betul. Ini eksklusif, jadi makasih banget Thank untuk you, Kang. kepercayaannya. Gue juga Nah, thank you, Kang. jadi penyangkalan terhadap satu pribadi tunggal Ya, yang dia itu menguasai semesta, Ya, yang dia betul. itu mengontrol alam semesta. betul. Dan penyangkalan ini muncul dari klaim gitu. Oh iya. Ya, jadi kayaknya ini banyak orang yang kebalik ya kayaknya. Paling tidak menurut gua bisa juga kita berbeda gitu. Tapi kalau menurut gua ateisme yang gua pahami itu adalah
muncul dari sebuah klaim gitu. Jadi muncul dulu teisme dulu. Oh. Muncul dulu teisme saat dia mengklaim bahwa ada A, ada B, ada C dengan segala macam variasinya. Baru setelah ini ada, barulah muncul ateisme gitu. Jadi sebenarnya posisi gue adalah gue tidak merasa jawaban yang ditawarkan oleh para aliran-aliran atau kepercayaan ini bisa menjawab pertanyaan gue gitu. Oke. Gue lebih nyaman dengan ilmu pengetahuan yang umum yang memang dengan gamblang tidak pernah mengatakan bahwa jawabannya pasti. Dari yang dikatakan beliau itu menolak klaim mengenai adanya sebuah eksistensi atau pribadi yang menciptakan dunia, menciptakan segalanya. Beliau lebih percaya dengan ilmu sains atau ilmu pengetahuan yang menyajikan bukti yang konkret gitu. Oke. Dan itu memberikan penjelasan yang lebih masuk akal. Betul, karena artinya secara tidak langsung yang gue pahami adalah saat ilmu pengetahuan tidak pernah mengungkapkan bahwa kita mulai dari asal muasal penciptaan aja deh. Sebenarnya dari mana kita semua berasal ini bahkan ilmu pengetahuan pun tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Yang ada hanya asumsi berdasarkan tebakan yang teredukasi, educated guess lah gitu. Apakah karena Big Bang, apakah karena apa, itu semua hanya kemungkinan, tapi kemungkinan yang teredukasi gitu, teori lah itu. Dan justru karena ini adalah berupa kemungkinan, bukan sebuah doktrin, itu dia. Maka itu lebih masuk akal. Itu malah buat gue jadi masuk akal. Kenapa? Karena buat gue sesuatu yang disampaikan secara dogmatis dan tidak ada lagi selain ini, itu gue sulit menerima itu. Tapi kalau ini adalah kemungkinan dari banyak kemungkinan lain, gue malah lebih suka dengan hal seperti itu. Karena dimulainya dengan tendensi yang tidak arogan, paling tidak menurut gue ya. Iya. Paham. Tendensinya tidak arogan gitu, dan tendensinya adalah mari kita belajar bersama dan mari kita berkembang bersama karena tidak pernah ada yang tahu pasti dari mana kita berasal dan bagaimana caranya kita untuk menjadi lebih baik. Jadi ruang untuk bertumbuhnya tuh gue bisa melihat gitu, dan gue secara pribadi lebih merasa nyaman dengan pemahaman seperti itu. Yang mana kalau misalnya ada orang yang merasa teryakinkan dengan satu kepercayaan dan dia merasa terpuaskan bahwa ternyata misalnya kalau kita ambil konteksnya penciptaan alam semesta ya, bahwa ini diciptakan oleh ini, dan yang lain-lain, ya nggak apa-apa juga kalau dia merasa nyaman. Tapi paling tidak kalau di gue penjelasan bahwa cuman ini satu-satunya, nggak ada lagi yang lain, nggak bisa dibuat. Ini kalau ini mungkin nggak sih? Kan tadi ada dua bagian utama untuk landasan ateisme. Yang pertama itu adalah bahwa teisme atau klaim-klaim tentang ketuhanan atau konsepsi-konsepsi tentang alam gaib, tentang apa itu tidak sesuai dengan kecenderungan pribadi. Tidak nyaman, tidak bikin puas jawaban-jawaban itu. Itu yang pertama kan? Betul. Kemudian yang kedua adalah bahwa memang sejauh yang kita tahu tidak ada pribadi tunggal yang akhirnya bisa mengontrol alam semesta. Betul. Gimana kalau misalkan memang ada kekuatan supranatural itu, tetapi dia tidak dalam bentuk pribadi gitu? Oke. Percaya nggak sih kalau gitu? Kalau ada kekuatan supranatural tapi dia bukan bentuknya pribadi ya? Bukan Tuhan gitu? Ya, mungkin aja. Jadi penyangkalannya adalah kalau Tuhan itu dalam bentuk pribadi yang menghukum, yang menghakimi, yang menilai. Betul, yang punya tendensi, yang punya yang punya personality mungkin, yang punya, gue lagi meramu kata-kata supaya aman nih, yang punya sebuah sistem, ya gue nggak sistem dalam paham. Konteks pengajaran ya. Tapi ini kan jadi sama kayak Buddhism kan? Mungkin karena memang mungkin kayak mungkin jadi Buddhism itu ya kalaupun dia dalam pikiran mereka sejauh yang saya tahu, khususnya saya tuh temenan banyak sama orang Theravada gitu. Jadi kalaupun mereka tuh bilangnya gini, kalaupun Tuhan itu ada, maka Tuhan tidak dalam bentuk pribadi, dalam bentuk dia gitu. Betul. Tapi ya, dan kita tidak bisa mengenalinya karena tidak dalam bentuk personality gitu. Betul. Kalau buat gua sih, apakah pertanyaan Tuhan ada atau tidak itu penting?
itu mungkin antara penting dan tidak penting ya kalau buat gue. Karena pada akhirnya terlepas dari apakah dia itu ada atau tidak ada, apakah dia ada tapi sesuai dengan apa yang kita harapkan atau tidak, terlepas dari pertanyaan itu, sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana kita mengisi kehidupan yang udah terjadi sekarang ini untuk jadi sesuatu gitu. Gitu. Dan gua rasa kadang dan kebanyakan perdebatan filosofis yang terjadi itu adalah apakah Tuhan ada dan tidak ada. Bahkan ini dilakukan oleh sebagian ateisme juga ya, orang-orang ateis ini dilakukan apakah Tuhan ada dan tidak ada, perdebatannya di situ tanpa dia sebagai individu bisa memberikan sumbangsi apa-apa kepada masyarakat gitu loh. Jadi dia terjebak di situ gitu. Jadi pendeknya makna kehidupan manusia seharusnya ada pada realitas tataran aplikasi, apakah dia memberikan sumbangsi pada masyarakat atau tidak. Harusnya. Bukan soal apakah Tuhan itu ada kemudian kita beribadah dengan ritual-ritual tertentu gitu. Betul, karena menurut gua pada akhirnya kita anggaplah, kita ambil skenario lah Kang. Misalnya ternyata Tuhan ada. Gitu, ternyata Tuhan ada. Dan Tuhan dihadapkan dengan pilihan, ini gue simplifikasi aja ya. Tuhan dihadapkan dengan pilihan, ada orang yang percaya dia ada, tapi nggak memberikan sumbangsi. Dan di satu sisi mungkin ada orang yang mungkin dia antara, gue nggak tahu ya dia ada atau enggak, tapi lebih memberikan sumbangsi dari sesuatu yang bisa diukur lah. Mungkin lapangan pekerjaan, atau mungkin dia berusaha menjadi orang yang lebih baik gitu. Gue rasa sih kalaupun Tuhan ada, dia tidak sepicik itu untuk lebih mengutamakan yang percaya tapi kosong. Lo paham kan maksud gue? Gitu. Karena kalau memang, karena buat gue ada yang namanya Pascal, apa namanya istilah Pascal tuh, aduh gue lupa lagi nama yang istilahnya, yang dia mengatakan bukannya lebih menguntungkan kalau lo percaya Tuhan. Oh iya. Ada istilahnya gue lupa lagi namanya itu. Iya. Sebab kalau misalkan percaya, kalau percaya berarti nothing tulus nanti ke depannya. Betul. Tapi kalau tidak percaya, betul. Itu namanya ada Pascal itu ya. Gue lupa namanya Pascal, itu sebuah teori. Jadi pertanyaan yang lebih sederhananya adalah, jadi orang ateis itu dihadapkan pada sebuah pertaruhan. Kalau misalkan orang agamawannya ternyata benar, ya agamawannya santuy-santuy aja. Dan orang ateisnya yang kelimpungan, karena misalkan kalau Tuhan ada berarti amarahnya, murkanya juga ada, termasuk nerakanya juga ada gitu kan. Betul. Itu sebenarnya bisa dijawab dengan dua hal sih. Poin yang pertama adalah ya kalau kita mau ngomong pertaruhan itu lebih susah orang yang beragama daripada orang yang ateis menurut gua. Oh iya. Karena agama itu sendiri aja variasinya tuh udah banyak. Ya misalnya contoh, gua nggak tahu apakah ini tepat atau tidak. Bilanglah agama di dunia ini ada 1 juta macam. 2.500. Thank you atas datanya. Bilanglah agamanya ada 2.500. Dengan Tuhannya yang tentunya lebih banyak lagi. Karena satu agama kan Tuhannya bisa lebih dari satu ya. Dengan Tuhannya lebih banyak lagi. Pertaruhan orang beragama itu lebih 0,00 untuk menemukan mana yang benar daripada saya. Jadi maksudnya kalau misalnya ada pertanyaan yang mengatakan bagaimana kalau Anda salah? Saya balik, bagaimana kalau Anda salah? Oh, jadi kalau ateis itu cuma 50-50. Yes. Ada dan tidak ada. Ada dan tidak ada. Tapi kalau yang misalkan beragama, 1 berbanding 2.500. Iya, dan bagaimana kalau ternyata Anda yang beragama ada di agama yang tanda kutip salah, dan setiap hari menurut Coki Pardede sendiri, beragama itu merupakan sebuah pertaruhan. Jadi beliau memilih ateis yang dimana pertaruhannya cuma 50-50, yang dimana di satu sisi bisa jadi Tuhan itu ada, di satu sisi lagi yang dimana Tuhan itu tidak ada. Dan jika menurut Coki Pardede sendiri, orang beragama itu pertaruhannya lebih rendah, yang dimana yang disebutkan guru tersebut yaitu di bumi ini ada sekitaran 2.500 agama. Jadi peluangnya yaitu ada 1:2.500, jadi lebih kecil dari ateis gitu, maksud Coki Pardede. Oke. Anda hanya bikin Tuhan yang benar makin marah. Menurut gue secara perbandingan sih harusnya lebih berbahaya atau lebih sulit yang itu. Atau yang kedua jawabannya, menurut gue kalau memang Tuhan ada seperti yang digambarkan oleh agama-agama pada umumnya, di mana dia adalah
sebuah pribadi yang memang bijaksana, punya pemikiran yang panjang, gua rasa sih kayak tadi yang gue bilang kan, dia tidak akan sepicik itu untuk mendahulukan atau memasukkan ke neraka orang yang percaya dia tapi tidak memberikan sumbangsi, ketimbang sama orang yang mungkin agak nggak percaya sama dia tapi memberikan sumbangsi gitu. Karena gue percaya pada akhirnya value orang tuh dinilai bukan cuma sekedar dari dia percaya apa, tapi dia value-nya as a human tuh apa sih? Dan kalau ternyata memang ada sebuah pribadi yang memasukkan orang ke dalam siksaan cuman karena dia, salah tata cara menyembahnya cuman agak ke kanan dikit misalnya, padahal yang sebenarnya lurus, ya gue rasa sih kayaknya pribadi seperti itu masa sih menciptakan alam semesta, masa sih sepicik itu? Itu ada di dialognya Kingdom of Heaven itu. Oh, Ada di film itu. ya. Tapi Baraya gini ya, ini mah kita ngorek aja, maksudnya ngorek Ya. motif Coki kenapa bisa Ya kalau saya ateis. sih seperti itu. Jadi jangan dulu dihakimi, jangan dulu apa. Ini kan secara pribadi ya, secara pribadi. Secara pribadi. Dan nggak setuju juga nggak apa-apa. Nggak setuju juga nggak apa-apa, asal jangan marah-marah itu. Itu yang kayaknya agak susah belakangan ini. Ketidaksetujuan biasanya diikuti dengan marah-marah. Dan kayaknya gue harus bilang sesuatu sih, Kang. Kayaknya ini yang orang tidak banyak paham, Kang. Menjadi ateis tidak secara otomatis alergi dengan orang beragama loh. Kenapa ini seolah-olah itu jadi satu hal yang menyatu gitu? Iya. Enggak, teman-teman. Sahabat saya namanya Tretan Muslim, mohon maaf. Itu Jadi begini ya, eh, beliau memeluk ateis itu bukan berarti anti dengan agama lain gitu. Beliau menghormati. Bahkan beliau sendiri banyak berteman dengan orang beragama seperti Tretan Muslim gitu, yang agamanya tidak perlu diragukan lagi. Eh, Beliau juga memeluk ateis, tidak serta-merta untuk mengajak yang lain untuk masuk atau memeluk ateis dan meninggalkan agama yang dipeluknya sebelumnya. Tuh, eh semua itu tergantung dari diri masing-masing. Tidak perlu tergantung atau terlalu mengambil hati apa yang diucapkan orang lain. Cukup percaya pada diri sendiri, cukup percaya dengan apa yang dipegang teguh sekarang. Eh, ya, untuk videonya mungkin cukup sampai di sini. Mohon maaf bila banyak salah kata atau kata-kata yang kurang mengenakan. Semoga kedepannya kita diberi perlindungan. Eh, Ya mungkin cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.